Kopi dulu. Kemana nih? Kalian tadi puasa kemana? Begitu sama tahan lapar. Memang dari tahun ke tahun begitu. Puasa kan. Selalu puasa bilang. Puasa gitu. Orang puasa kan lapar. Iya juga. Sebenarnya tahan makan. Minum juga bang. Tahan minum. Jangan lupa minum. Hawa nafsu juga itu perlu. Ya lebih umumnya itu ya PD. Menahan hawa nafsu. Ini hari keberapa ya? Keempat. Puasa keempat. Ada yang kelima, ada yang keempat. Ya. Itu. Kita puasa di Dubai. Yang lebih dipertahankan itu masalah adab. 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 Yang kecil ke yang lebih besar. Dari yang besar ke yang kecil. Yang tua ke yang muda. Sesama begitu. Itu harus diutamakan. Artinya mau punya ilmu tinggi-tinggi aja, mau puasa perbanyakkan puasa aja. Kalau mau adab buruk ya tetap buruk, tidak menghargai orang, kan sama saja. Mendingan saja mau puasa, intinya adab baik-baik. Sabar. Ini kayaknya Bang Raden ada keresahan masalah adab nih Becuri dan ini kayaknya Saya rasa bukan saya saja lah, banyak orang yang mengalami hal yang sama, menyangkut dengan adab. Oke. Di sini sudah ada ketemu saudara 2 orang nih. Ada Sultan sehat toh? Sehat. Jatuh. Ada Yusril, Abang Yusril sehat toh? Sehat abang. Kacamata pinjam dong. Nih, kita lanjut nih masalah adab nih kayaknya keren nih, menarik. Minta di sama tuh. Mas ini semua berangkat dari keresahan lah. Dalam artian bahwa ya kita bicara adab nih kan, ya kita bicara tingkah laku sopan santun. Tingkah laku sopan santun. Dan ini ada pembeda juga antara perkotaan, perdesaan, atau antara kota dengan kampung-kampung, beda juga menyangkut dengan adab nih. Atau dalam pandangan abang-abang dongker mana? Sahabat-sahabat, panggil sahabat tuh. Ya, sahabat bisa. Sahabat bisa, abang bisa. Jangan panggil abang, nyoba lihat umur lah. Ketemu mulai dari Sultan, kira-kira gambaran Sultan tentang adab tuh bagaimana? Kalau dari beta sih ya, abang dong. Kan kita semua nih pasti dari abang-abang dong juga pasti kita sama-sama lah orang dari kampung baru datang di kota. Kalau dari beta sih, kalau itu lebih menyangkut di budaya kita ya, budaya katong nih kan sopan santun nih paling ditonjolkan Di depan apalagi kan. apalagi katong yang di kampung tuh pasti mau Ini, Sultan dari mana? Dari sok ya. Soe. Terus Biar ke katong nih lulus S1, tapi kalau katong pulang katong lihat orang sontegur, wah itu masyarakat nilai katong buruk tuh. bilang ini anak pungson sopan. S1 tapi Kalau sonde sombong ambil kuliah juga percuma. Sonde punya adab sedikit dengan lingkungan, jalan sana tokoro itu jadi stigma, bahkan fakta toh. Iya. Memang masyarakat menilai begitu. Kalau Yusril bagaimana, Abang Yusril? Kalau saya tuh begini abang, kalau kita lakukan perbandingan tuh kan antara desa dengan kota. Seperti yang dikatakan oleh Abang Raden tadi itu, kalau di desa tuh kan untuk media atau teknologi kan belum terlalu memadai kan. Ya. Jadi faktor utama kenapa ada perbedaan antara di desa dan di kota itu karena faktor yang pertama tuh faktor teknologi. Karena di kota itu kan kebanyakan anak-anak baru usia 5 tahun sudah pegang HP. Nah, dari situ kita bisa ukur adab seseorang tuh dari situ. Mereka lebih fokus kepada HP ketimbang tingkah laku, tabiat gitu. Ini Abang Yusril dari mana? Saya dari Lembata. Lembata ya. Lembata. Dan memang Tanya beta.
Kalau Bang Radan ini kan biasa toh. Sudah. Maksud apa yang kita kan? Apa yang kita? Sudah Apa yang sering saya kan di sahabat Teresa, sudah sering. Tapi banyak orang yang belum tahu. Tanya-tanya lah. Oh, nah, potong geser di bagian Sudah, dunia beres ketiga. Abang Raden Karmana kalau Beda dari apa? Mana? soalnya maksudnya bicara persoalan adab toh. Nah, Gambarannya bagaimana? sebenarnya semua itu berangkat dari keresahan lah, Bang. Artinya bahwa ya kita berangkat dari pengalaman yang ada. Bahkan saya pernah di soalnya juga dari sahabat Sultan punya kampung nih. Iya, siap. Maksudnya kita bisa membedakan antara adab kota dengan adab desa itu. Mas kita lihat dari sisi budaya anak-anak dong saja lah, apalagi orang tua. Kalau anak-anak dong sopan sekali ya, mau duduk jarak 100 meter itu dong panggil mau, bukan panggil apa maksudnya, kayak abang permisi, kita lewat, numpang lewat apa segala macam, pokoknya sopan sekali lah. Apalagi orang tua, misalnya kita masuk bertamu apa segala macam dihargai begitu. Sangat tinggi nilai budaya adab di sana tuh. Karena itu hal-hal kecil yang seharusnya kita bangun di perkotaan lah. Artinya sudah mulai terkikis ya. Memang ada beberapa daerah yang setidaknya adab itu masih kental. Artinya secara interaksi lingkungan dengan istilahnya masyarakat setempat, ada beberapa daerah yang masih adabnya itu ditonjolkan. Dipertahankan. Nah, salah satu ini kisah perjalanan Kotong waktu itu survei ya. Yang Kotong survei ada salah satu desa namanya Desa Oelbanu. Kotong pas berangkat dari sini, dari Kupang sini menuju ke Desa Oelbanu tuh lewat jalan berliku-liku, termasuk lewat Lelogama. Baik pergi maupun pulang. Ternyata di sana tuh anak-anak kan sekolah itu lumayan banyak, ada yang jalan menuju sana, ada yang jalan menuju sana. Jadi sekolah tuh terbagi. Hanya saja pas Kotong di jalan nih, Kotong dari jauh dengan motor nih dong susah apa begini, kakak gitu. Halo, jadi susah menyapa dahulu dong tuh. Jadi sepanjang jalan nih Kotong tegur sapa dengan anak-anak sekolah dong yang lalu lalang. Bahkan capek juga kita menjawab. Ya. Kotong jawab. Makanya dari sana tuh Kotong kayak ternyata di daerah-daerah nih memang masyarakat di sana dia punya nilai-nilai adab tuh masih mereka junjung tinggi. Nah ini yang kemudian tadi beberapa faktor disebutkan, salah satunya dari teknologi. Nah terus yang kedua yang ingin tanya nih begini, apakah itu dapat dipertahankan atau tidak? Karena kalau sekarang ini kan memang betul Kotong lihat di wilayah perkotaan nih sudah mulai terkikis. Sampai berpengaruh ke kampung-kampung juga. Ini kira-kira nih kalau jangka panjang ya, sedangkan infrastruktur gerakan untuk kemudian menyamaratakan akses teknologi itu sudah mulai dari sekarang. Nah kalau memang ukurannya teknologi, apakah suatu saat ini nilai adab dong ini akan dapat dipertahankan atau tidak begitu? Kira-kira. Jadi menurut saya itu begini Abang. Soal pendidikan pertama itu dimulai dari rumah. Adab itu ditanamkan sejak dini, sejak kecil. Makanya orang bilang orang tua itu adalah guru yang pertama atau pendidik yang pertama. Madrasah yang pertama ya. Bahasa kerennya madrasah yang pertama. Jadi adab itu dimulai dari situ. Nah, biar nanti ke depannya teknologi sudah berkembang, itu adab sudah tertanam kuat. Gitu. Itu menurut saya Bang. Seharusnya dari dini, dari dini sudah harus ditanamkan adab itu. Tapi orang tua baku pukul terus di rumah. Nah, mana anak-anak tuh bisa tahu tentang adab, sedangkan orang tua baku pukul di anak depan muka begitu. Baku maki lagi. Baku pukul di anak depan mata begitu. Maksudnya itu kan berpengaruh bagi psikologi anak kan. Akhirnya berpengaruh juga di pendidikan, berpengaruh juga di lingkungan. Pokoknya tadi kayak
sahabat Yustri Roman tadi itu bilang masalah adab ini harus dibangun dari dini, sejak dini dari keluarga. Berarti faktor pendidikan juga mempengaruhi ya. Jadi itu harus. Atau bagaimana? Ya begitu. Ya menurut saya itu ya bisa juga. Itu kalau misalkan orang tua bertengkar, ada juga orang tua larang anak pegang HP, tapi pas ada udah berkumpul orang tua fokus pegang HP. Iya betul. Ya, toh? Tapi itu tidak masalah. Contohnya begini, saya kakak tidak sekolah, tapi dia paksa saya untuk sekolah. Ini kan dorongan untuk istilahnya kita ikut apa istilahnya, Kebaikan, Wi. iya kan, kebaikan. Demi kita kebaikan. Maksudnya kalau perintah itu kan artinya sudah ada gerbang awal tuh. Untuk Ya minimal begitulah kan. Tapi kan setelah itu tadi kembali lagi pada pola pengawalan. Kan tadi sarjana kita sudah singgung toh. Sarjana S1 juga percuma sekolah tapi sudah punya adab. Apalagi anak-anak sekarang kan, kalau dikasih HP itu kan nonton TikTok. Bohai dong. Kalau sana duduk dengan orang tua fokus pegang HP, baru sambil kasih dot anak. Terakhir masih anak pola bayi dong. Oh itu ada, saya pernah nonton apa? Bahkan ada di kejadian di kampung-kampung. Ada. Iya, dia abang kampung kok. So orang lain kampung. Oh, Orang lain kampung. Kenapa tidak di Alor saja, di Abang Kampung saja? Maksud di Alor tapi bukan Bepu kampung. Terkadang tuh katong selalu buat perbandingan antara kota dengan desa. Tapi kadang anak-anak di desa tuh terlalu kurang ajar nah. Kadang juga ya. Kadang juga gitu. artinya ada juga tuh yang di kampung yang kena habung di kampung. Sesuai lah. Tapi di kota justru tahu sih, tapi maksudnya perbandingan sejauh kita kotong di kota terus di kampung, ya di kampung rata-rata orang praktekan adat sopan santun. Nah ini juga adat ini juga salah satu yang menyumbang tentang kita harus menghargai sopan santun segala macam. Kayak ketong di Soe juga gitu, maksudnya itu dari adat kebiasaan adat. Bahkan kalau pendidikan harus lebih diutamakan itu adab. Ya. Tapi kebanyakan begini, kebanyakan kita yang sekolah di kota ya kan, malah pulang kampung buat terus di kampung. Nah, ini lagi adab juga itu. Ini kayaknya makanya orang tua bilang lebih baik jual ini apa? Jual babi. Betul jual babi ke pikir sekolah ini apa? Jual sama ke jual babi ke sekolah babi. Mendingan sama saja. Jual sapi di kampung ke sekolah babi di kota. Jual babi di kampung, jual sapi di kampung ke sekolah babi di kota. Di kampung ada bye-bye sah. Hanya kita pulang ini yang kasih rusak. Ini tadi singgung masalah persoalan HP-nya. Lagi-lagi sekarang kotong bisa lihat toh, baik di status WA, Facebook, Instagram nih, orang yang berselisih, entah itu bersinggungan apa atau ada konflik apa, itu selalu dimuat di media sosial. Publik tuh tahu gitu. Jadi yang tadinya privasi itu tuh nampak di publik. Jadi ditambah lagi kan anak-anak juga ikut mengakses itu. Jadi sehingga konflik, peperangan itu sudah menjadi konsumsi yang lumrah begitu. Harian untuk anak-anak. Jadi secara mentalitas ini kayaknya kalau suruh kotong pi perang nih semua siap perang nih karena semua sudah tahu gitu. Kan saya belum terpikirkan sampai ke situ. Nah pikir sudah sekarang. Jadi kebanyakan sekarang ya bang, lagi-lagi kita bicara soal HP nih ya bang. HP lah. Soal adab nih, terkadang banyak orang yang berbicara di depan, kita terlalu fokus dengan sosial media kita, HP kita, curhatan kita di sosial media. Itu kan salah satu bentuk adab yang tidak terpuji. Tidak baik. Karena tidak menghargai orang gitu. Tuh. Bahkan yang lebih parah lagi itu, dia lebih menghargai orang yang jauh. Betul. Hanya kita dulu di sini dia telepon orang yang jauh. Yang dekat tidak dihargai. 1-2 kali sampai apa toh. Ini kalau terus kalau seringan ya.
yang dekat menjauh, yang jauh didekatkan. Bahkan dalam ajaran agama tuh harus mendahulukan yang dekat. Nah, Iya, tetangga yang dekat. yang dekat. Betul. Makanya memang keresahan-keresahan ini yang kemudian entah itu mau kita sisip lewat metode belajar atau pendidikan itu sendiri, atau lewat cara bergaul atau cara memotivasi anak-anak, entah itu apapun itu ya. Nah, ya itu pun beta sedikit ingin menggali nih dari sahabat-sahabat semuanya. Kira-kira penerapan terkait adab ini agar bisa menjalar, agar bisa terus ke generasi ini bisa bertahan. Yang tadinya adab itu masih terjaga, lebih ditingkatkan lagi. Yang sudah terkikis, apa sih solusinya biar adab itu bisa kembali, istilahnya tuh mendapatkan tempatnya di lingkungan atau hubungan antara manusia dan manusia, khususnya yang kotong alami dan kotong rasakan di lingkungan kotong punya tuh. Kira-kira bagaimana? Solusi ke mana kira-kira nih? Nah, kira-kira ini gambaran kalau dari Abang Sultan Bang. Kalau dari beta sih sebenarnya banyak cara sih untuk kita sisipkan nilai-nilai kesopanan. Tapi dia setuju dengan Abang Yusril, memang harus dari nol, memang kita Dari dini. ya, dari dalam rumah, terus kalau bisa sih di dalam masyarakat tuh ada saat mungkin pemerintah pemerintah desa mungkin bisa keluarkan aturan untuk itu, menjalankan budaya-budaya yang baik. Kan sopan santun kan banyak, nah bukan cuman tentang berkata baik atau mungkin pakaian dan segala macam. Ya, kalau dari banyak hal. Kalau dari Abang Yusril gimana? Kalau dari beta tuh begini, sekarang ini kan anak-anak sudah terlanjur terfokus pada media atau HP. Jadi kalau menurut saya itu lebih baik para pembuat konten kreator tuh memberikan konten-konten yang memiliki nilai edukasi tentang kesopanan. Jadi kebanyakan konten tuh yang tidak bermanfaat, ya, itu yang menjerumuskan anak-anak ke hal-hal yang negatif begitu. Jadi kalau kita pakai teori pendidikan itu namanya etos patos. Jadi sesuatu itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita pakai metode ceramah itu tidak akan kena di hati anak-anak. Jadi sebaiknya kita harus dahulukan dari pribadi kita. Kita lakukan dulu adab itu seperti apa. Kita harus jadi teladan yang baik untuk anak-anak. Baru setelah itu baru kita kembangkan lagi ke mereka. Jadi istilahnya begini, kita masuk lewat pintu mereka, lalu kita keluar lewat kita punya pintu gitu. Kalau menurut saya begitu, Abang. Intinya bye-bye. Ya, intinya bye-bye. Konten-konten juga harus yang bernilai edukasi begitu. Iya. Bahkan yang seperti sahabat resah begini. Sahabat resah tuh saya sepakat sekali karena banyak konten yang bermanfaat. Makanya bahkan yang viral itu kan bukan prestasi. Iya, bukan prestasi yang diangkat. Kebanyakan sesuatu yang unik. Bahkan yang FYP. Saya telanjang jalan saja kalau unik viral. Itu sudah terlalu unik. Coba ngarahin sekarang. Mungkin viral. Belum puasa. Dunia ini kan penuh dengan candaan. Nah, candaan kalau disisipkan dengan nilai edukasi kan bagus. Betul. Bahkan orang luar negeri orang bilang Indonesia itu banyak tertawa. Banyak lawak. Banyak lawaknya. Sampai pada menentukan nasib bangsa 5 tahun pun ya lawak. Kan begitu. Santuy. Makanya kata Jokowi itu dia perlu orang-orang gila untuk memajukan negara. Karena orang waras tidak bisa kerja. Orang waras tidak bisa kerja. Orang waras tidak bisa kerja. Menarik. Keren. Jadi itulah, semua harus berangkat dari pendidikan keluarga. Keren lah maksudnya bicara masalah adab. Saya punya cerita sedikit ya, Bang. Ini di kampung terkait adab nih. Oh, sopan santun. Jadi main kartu ada 5 orang ya, Bang. Jadi dalam 5 orang itu ada anak dan bapak main kartu. Nah, posisi kalah kan berdiri nih. Iya. Jadi itu bapak itu anak itu sementara duduk. Terus dia bapak berdiri, kan baku sanksi itu, Abang. Jadi setiap kali bapak turun nih, dia anak yang tendes terus.
Tindas terus. Jadi sebenarnya dia bapak yang tidak emosi, hanya dia nonton kawan-kawan yang lain kan Orang lihat toh, jadi malu. Malu baru setua. malu saja pak, umpan-umpan lagi itu. Aduh. Lu ini anak durhaka. Lu bapak terus berdiri dari tadi itu. Mau duduk lu yang tendes, orang lain tendes pak. Hanya lu ini anak kandung ini yang tendes terus ini. Wah, ada bapak emosi lepas kartu hantam di sini. Setiap saya turun tendes sampai gantiga nih. Itu kalau Adab juga lah bapak. Jadi main kartu tuh ya anak dengan bapak jangan main, kakek dengan adik jangan main. Oh, takut ada perselisihan. Perselisihan di situ. bisa memancing juga ya. Kalau begitu saya juga ada cerita bang. Memang tidak berbau jenaka juga, tapi ada nilai edukasi ya bang. Iya. Nah, momen politik 2024 ini kan kemarin saya bicara secara terbuka saja ya. Di kampung tuh kan kebanyakan mahasiswa nih turun berbaur dengan anak-anak yang tidak sekolah. Iya. Bahkan tunjukkan sikap yang tidak baik itu kak. Sosok tahu begitu. Ya sosok tahu. Jadi kan kita ini kan sebagai moral force, petunjuk moral, jadi teladan yang baik untuk anak-anak di kampung. Nah, justru kita yang menunjukkan adab yang tidak baik terhadap anak-anak. Contohnya begini, racing motor di saat momen-momen kampanye atau lain sebagainya, itu kan salah satu adab yang tidak baik, mengganggu orang. Apalagi kita sebagai mahasiswa. Mendingan sholat sujud syukur begitu. Sholat sujud syukur udah. Mantap. Apalagi pesta pakai minum-minum dan lain sebagainya. Itu kan marwah kita sebagai mahasiswa kan jatuh di situ. Tapi terkadang juga itu karena sama-sama tuh hura-hura sama-sama jadi kotong juga terpancing untuk ikut kan rame-rame tuh. Kita tidak sadar. Bahkan yang terpancing dan yang memancing mahasiswa semua. Makanya tadi itu ini yang ikan terus makan itu mau umpan terus. Kacau lah kalau bicara masalah adab. Atau siapa Sultan pun cerita lucu sedikit tuh. Betason ada cerita sih kalau Iya. Betason hobi Harus bercerita dipertahankan di tapi adab. Dari tadi abang mereka dua nih duduk di bawah, itu salah satu adab. Kita duduk di atas. Ya. Ini kan tergantung pilihan sih. Itu kan dipertanyakan sebenarnya. Bukan masalah adab. Ini kita baru sadar nih. Ini tergantung pilihan. Tergantung kesepakatan. Kesepakatan, ya. Nah, salah satu itu kenapa kita menilai adab ini buruk, adab ini baik, adab kota terkikis, adab desa masih. Karena semuanya itu ada ukuran. Semacam ada nilai-nilai yang sudah disepakati oleh umum. Sehingga kita dianggap sebagai melanggar aturan, melanggar norma, melanggar kode etik karena sudah ada hal-hal yang disepakati. Jadi kebiasaan. Nah, sehingga jadi kebiasaan, sehingga kalau kita bertindak, berperilaku sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibangun, maka kita termasuk dalam orang-orang yang tergolong mengikuti menjaga nilai adab itu sendiri. Sehingga kalau misalkan nilai adab itu melenceng, ini salah satu faktornya adalah tercerabutnya nilai adab itu dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat sekitar, entah tadi dipengaruhi oleh teknologi tadi, pola pendidikan sejak dini tadi, lingkungan, pergaulan, semua ini mempengaruhi nilai adab itu sehingga semakin terkikis. Ya kita kan tahu sendiri pola kehidupan kota bagaimana, pola kehidupan desa bagaimana. Ini tergantung saja kembali pada solusi yang tadi sudah ditawarkan. Gitu. Jadi harus kayak penyesuaian diri juga begitu, Abang. Iya. Kalau misalnya kita dari kampung ke kota harus melakukan penyesuaian diri, kemudian kita ke kota ke kampung sekalipun harus lanjut harus penyesuaian diri. Betul. Kamu bawa kopi nih kok. Wih, kopi tambah, rokok tambah nih kita pagi nih. Gacor. Intinya puasa tetap puasa. Ini termasuk adab. Puasa kan siang, malam kan sonde. Oh, malam sonde. Jadi kalau kotong kalau makan kasih tinggal juga ini masalah adab juga. Iya.
Tergantung kesepakatan lah kalau siang. Ya jangan. Ini juga bukan menyangkut adab lagi, ini cuma menyangkut dengan keimanan dan ketakwaan seseorang. Jadi begitulah maksudnya. Ya kebanyakan kita dari mahasiswa juga jarang melakukan penyesuaian. Jadi misalnya kita terpengaruh oleh budaya-budaya kota, adab-adab kota, kemudian kita bawa ke kampung. Akhirnya seolah-olah kita melakukan asimilasi budaya begitu. Adat istiadat termasuk adab sekalipun. Akhirnya kita kayak sosok tahu begitulah. Sosok buat begitulah, ini salah itu salah. Sedangkan masyarakat juga sudah dari dulu tertanam begitu adab. Betul. Terus cenderung ini orang yang sudah belajar di luar, contoh seperti mahasiswa yang kayak kita nih kembali ke kampung, kadang-kadang kita berperilaku sok-sokan seperti orang yang sudah tahu segalanya. Sehingga kita bilang ini salah itu salah, ini yang benar saya pun yang benar. Ada semacam ego intelektual di sana. Siap. Menganggap masyarakat adat, masyarakat desa itu adalah masyarakat yang ketinggalan begitu, sehingga kita seenaknya dengan bahasa intelektualnya, bahasa ilmiahnya datang seolah-olah seperti apa begitu ya. Kemajuan lah. Segala macam, tapi tidak bisa memahami psikologi masyarakat, kondisi masyarakat. Ada nilai-nilai yang sudah dijaga, yang dipelihara dan dilestarikan. Kita datang seenaknya, seenak jidat kita kan. Ya kalau kita misalkan betul itu salah kan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Kalau itu benar ya harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Karena toh kalau itu salah pun mau merubahnya tidak bisa segampang membalikan telapak tangan kan. Ini harus bisa tadi itu penyesuaian kan. Kalau tidak melakukan penyesuaian itu ya ujung-ujungnya konflik. Iya, justru yang kita anggap sebagai sesuatu hal yang harus ditawarkan sebagai solusi bagi masyarakat, justru itu masalah. Yang tadinya kita anggap sebagai solusi, itu masalah. Ini kadang-kadang baik orang yang menjadi korban tergerusnya nilai-nilai adab yang ada sudah berjalan di lingkungan, atau orang-orang yang datang mencoba untuk memberikan solusi atau memberikan perubahan. Ini kadang-kadang dua-duanya itu bertolak belakang begitu. Maksud orang yang mau merubah atau mau mengembalikan nilai-nilai adab yang dahulu sudah pernah dijaga dan dirawat, ya kan, dan kemudian tergerus terkikis, kita mau mengembalikan itu pun dengan cara-cara yang salah. Ini pun kadang-kadang berpengaruh, justru memperkeruh keadaan. Kan kadang semacam kita dari kampung terus kita datang, kita mempraktekkan nilai kesopanan di tengah-tengah kota. Kita mungkin akan ditertawakan, ini ketinggalan zaman ini, gayanya gaya kampung. Gaya kampung. Jadi adab tuh bisa saja orang lihat dari penampilan. Ya betul. Kesederhanaan, cara berpakaian, tutur sapanya kayak dianggap terlalu primitif begitulah. Padahal ya untuk kita bicara adab itu sebenarnya adab yang ya sesungguhnya lah untuk kita pertahankan. Tetapi kita juga ya hadir ke kota akhirnya terpengaruh juga budaya-budaya. Karena bagi saya tuh begini, bahwa hadirnya nilai-nilai seperti itu, adab, moral, etika, sopan santun, tata krama dan lain sebagainya, hadirnya nilai-nilai tersebut itu kan untuk menjaga kerukunan, kenyamanan, keamanan dalam berinteraksi satu sama lain sebenarnya. Hadirnya itu. Nah, bisa jadi konflik yang terjadi, gesekan yang terjadi, baik itu dipicu oleh masalah politik, baik dipicu oleh masalah ekonomi kan, baik dipicu oleh masalah gengsi. Ini kan salah satunya gara-gara tidak pernah memperhatikan persoalan-persoalan nilai-nilai itu kan. Sehingga mau tidak mau bangsa kita yang katanya besar ini justru terlihat kecil karena semua kembali pada apa istilahnya tuh, egosentris masing-masing. Siap. Nah, apalagi terjebak dalam kata hak. Ya, tanpa menjalankan kewajiban.
kan begitu. Setidaknya ya mungkin malam ini cukup memberikan edukasi terhadap saya pribadi, dan mudah-mudahan para penonton, para netizen dong, mudah-mudahan bisa ikut tercerahkan, walaupun menurut saya entah kita masih banyak kekurangan atau apa, kan mungkin itu bisa harap dimaklumi lah ya. Karena harapan kita kan sama-sama berpartisipasi. Kalau tidak dimaklumi kayaknya kurang adab ini. Setidaknya kan konten-konten Sahabat Resa kan berisi tentang edukasi kan. Betul. Itu kan bagus, nilai positif juga. Harapannya ke sana kan begitu. Tapi urusan ini baik positif atau negatifnya ini kan tergantung penilaian masyarakat. Ya. Tapi buktinya sampai sekarang kita masih terus progres kan, artinya cukup mendapatkan respon yang baik dari para penonton begitu. Mungkin begitu ya. Ya. Siap. Abang Sultan makasih banyak Sama-sama. Abang Yusril makasih banyak Ini masuk waktu sahur. Sahur kok. Sudah dekat nih. Ini kenapa salaman yang kita beda dengan Sahabat Raden beda? Karena jangan sampai ada hal-hal lain yang sudah kita sepakati. Oke, mantap. Sahabat Resa tetap jaya. Semangat selalu dalam membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat umum. Amin. Iya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.